Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tanda cinta, tapi juga menjadi sebab datangnya rahmat, pengampunan, dan terkabulnya doa. Sebelum lanjut, sempatkan untuk menulis solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Serta sempatkan untuk menuliskan hajat maupun doa sahabat semua, sehingga bisa kita aminkan bersama, agar permohonan kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir di tengah beratnya hidup, banyaknya dosa, dan doa-doa yang belum kunjung terkabul? Apa ada sebenarnya amalan ringan yang bisa membuka semua pintu pertolongan Allah? Jawabannya adalah ya, ada, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kalimat pendek, Allahumma sholli ala Muhammad, tapi keutamaannya begitu dahsyat. Bahkan amalan ini bisa mendatangkan rahmat, ampunan, mengangkat derajat seseorang, bahkan menghapus kesulitan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Di zaman sekarang ini, banyak manusia yang sering kita jumpai, justru mereka berlomba untuk mempunyai koneksi dengan pejabat, orang kaya, atau tokoh terkenal. Padahal sebenarnya bahwa koneksi paling tinggi adalah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberi syafaat di hari kiamat nanti. Dan satu-satunya jalan untuk mendekatkan diri kepada beliau adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Simak video ini hingga selesai, di mana di video ini cahaya amalan akan membahas mengenai 5 keutamaan luar biasa dari sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mendapatkan 10 rahmat dari Allah setiap satu kali sholawat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, Imam Nawawi menjelaskan bahwa solawat dari Allah kepada hambanya adalah bentuk pujian Allah kepada hamba itu sendiri di hadapan para malaikat, dan juga turunnya kasih sayang, ridho, serta keberkahan dalam hidup kita. Bayangkan saja, hanya dengan 1 kali kita mengucap Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah membalas kita dengan 10 bentuk kasih sayang, kemudahan, penjagaan, dan berkah dalam hidup. Jika kita ucapkan 10 kali sholawat, itu berarti Allah beri 100 rahmat. Dan jika 100 kali kita baca sholawat, maka 1000 rahmat yang Allah beri untuk kita. Dan ini tidak hanya berlaku untuk akhirat saja, tapi juga dalam urusan dunia, seperti rahmat berupa kemudahan, rezeki, rahmat berupa dijauhkan dari musibah, rahmat berupa anak-anak yang tenang dan solih, serta rahmat
berupa hati yang damai, bebas dari cemas dan gelisah. Kedua, diampuni dosa-dosa dan diangkat derajatnya. Bukan hanya dapat rahmat ketika kita membaca sholawat, tapi Allah juga menghapus 10 dosa hanya dari satu sholawat yang kita baca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, menghapuskan darinya 10 kesalahan, dan mengangkat baginya 10 derajat." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Coba kita ingat berapa banyak dosa yang kita lakukan tanpa disadari. Dari dosa mata melihat yang haram, dosa lisan bergunjing, berbohong, menyakiti, serta dosa hati iri, dengki, sombong, dan lalai. Kita tidak pernah tahu apakah semuanya sudah diampuni oleh Allah atau belum. Oleh karena itu, dengan kita memperbanyak sholawat, insya Allah dosa-dosa itu bisa terampuni satu persatu. Dan bukan hanya dihapus dosanya, Allah juga mengangkat derajatnya dengan dimuliakan di hadapan manusia, dimudahkan dalam rezeki, serta dipermudahkan dalam segala urusannya. Bahkan diberikan kedudukan istimewa di sisi Allah di akhirat kelak. Maka dari itu, jangan pernah remehkan satu kalimat sholawat. Lalu ketiga, doa menjadi lebih mustajab dan langsung naik ke langit. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Siapa yang menginginkan doa-doanya dikabulkan Allah, maka mulailah dengan sholawat kepada Nabi, dan akhiri pula dengan sholawat. Karena Allah Maha Pemalu untuk menolak doa yang diapit oleh sholawat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan, setiap doa yang tidak disertai sholawat kepada Nabi adalah terputus. Hadis riwayat Tabrani. Karena sholawat itu seperti jalan penghubung bagi doa untuk mempercepat sampai ke langit. Jadi, jangan pernah panjatkan doa tanpa menyelipkan sholawat di awal dan akhir. Keempat, mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Semua manusia sibuk memikirkan nasibnya sendiri, di mana orang tua lari dari anaknya, anak lari dari ibunya, suami tak peduli dengan istrinya. Tapi di saat semua saling meninggalkan, ada satu manusia mulia yang masih memikirkan umatnya. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat beliau bisa menjadi pembeda antara surga dan neraka, bisa menyelamatkan seorang pendosa dari siksa yang abadi. Dan siapa yang paling berhak mendapatkan syafaat itu? Bukan yang paling kaya, bukan pula yang paling banyak disukai oleh manusia, tetapi dia adalah yang paling banyak bersolawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling utama mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmizi. Maka jangan biarkan kita menjadi orang yang melupakan Rasulullah, sementara beliau mencintai dan memikirkan kita setiap saat. Dan kelima, sholawat menjadi cahaya di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah sholawat kepadaku, karena sesungguhnya sholawat kalian akan menjadi cahaya bagiku di hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam banyak riwayat disebutkan juga bahwa sholawat akan menjadi cahaya
dalam kegelapan kubur, cahaya saat melintasi sirat, cahaya yang memisahkan kita dari kehancuran pada hari kiamat. Cahaya ini sangat penting. Bayangkan kita di dalam kubur, sendiri, sunyi, tak ada yang menemani. Tapi karena kita rajin bersolawat, Allah beri cahaya dan ketenangan dalam kubur. Saat di akhirat, ketika manusia berjalan di atas sirat, jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang, hanya yang punya cahaya bisa melewatinya, dan sholawat bisa menjadi cahaya itu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita hidup hanya sebentar. Kita terlalu banyak waktu untuk urusan dunia, tapi kadang lupa untuk bersolawat. Padahal hanya satu kalimat, Allahumma salli ala Muhammad, tapi dampaknya luar biasa dalam hidup kita. Mari jadikan solawat sebagai zikir harian, bukan hanya ketika mendengar nama Nabi, tapi jadikan ia amalan utama. Semoga dengan memperbanyak solawat, kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga di hari pembalasan kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.